Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung pekat tanpa bintang, seperti langit ikut menahan sesuatu. Di ruang tamu yang remang, hanya ada suara detik jam tua yang tergantung miring di dinding rumah. Aldi duduk di kursi rotan, memandangi radio tua di pojokan. Radio itu tidak pernah ia sentuh sejak pindah seminggu lalu. Sudah berdebu, tidak terhubung ke listrik, bahkan kabelnya pun kusut. Tapi entah kenapa malam ini, matanya terus tertuju pada benda itu. Ia mengalihkan pandangan, kembali membaca buku, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayap. Tapi kemudian, suara itu muncul. Crack! Shh! Suara statik. Dari radio itu, Aldi menoleh cepat. Radio itu menyala. Lampu kecilnya berkedip lemah kehijauan. Tidak keras, tapi cukup terdengar di keheningan malam. Lalu suara itu keluar. Berat, parau, pelan. Aldi Setiawan, Aldi Setiawan. Suara itu seperti bisikan yang ditarik dari kedalaman bumi, terlalu jauh, terlalu dingin. Aldi membeku. Buku yang ia pegang jatuh ke lantai tanpa suara. Ia tidak bergerak. Radio itu terus menyebut namanya, ritmis, tanpa emosi, seolah mengucap mantra. Kamu mendengarkan? Aldi akhirnya berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia berjalan perlahan ke arah radio. Tangannya terulur untuk mematikan knop. Tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, radio itu mati sendiri. Sunyi, lampunya padam. Tidak ada suara. Namun dari cermin hias di dinding, tampak bayangan lain-lain berdiri di belakang Aldi. Tinggi, hitam, tidak bergerak. Aldi tidak sadar. Tapi cermin itu memantulkan kenyataan. Dia tidak sendiri. Aldi kembali ke kamarnya dengan langkah goyah. Ia tak ingin tidur, tapi tubuhnya lelah. Dipejamkan matanya, berharap pagi datang lebih cepat. Tapi malam itu terasa terlalu panjang. Suara radio tadi masih terngiang, membisikkan namanya seperti luka lama yang terbuka lagi. Sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara pintu kayu yang berderit dari arah ruang tamu. Aldi terbangun, duduk dengan napas tercekat. Ia mendengar langkah pelan, berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya di lantai kayu tua. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tak ada suara ketukan, hanya keheningan yang menekan. Aldi tidak berani membuka pintu. Ia meraih ponsel, ingin menyalakan senter. Tapi layarnya gelap. Mati. Tidak bisa dinyalakan. Listrik pun ikut padam tanpa peringatan. Dunia di sekelilingnya berubah pekat. Lalu, klik. Radio itu menyala lagi. Aldi setiatkan, lorong belakang sekolah itu, kamu tahu siapa yang kamu abaikan, yang kamu biarkan menangis sendirian. Aldi menutup telinganya. Itu sudah lama berlalu. Tidak ada yang tahu tentang itu. Tidak mungkin suara dari radio tua tahu. Tapi lalu terdengar suara tangisan. Seorang perempuan, lirih, penuh luka. Tangisan yang seolah keluar dari speaker radio atau dari dalam dinding. Aldi tidak yakin. Ia hanya tahu malam itu ada yang memanggilnya. Dan bukan manusia. Tangisan itu semakin jelas. Bukan sekadar suara, tapi terasa seperti kehadiran. Udara di kamar mendadak pengap. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari sudut gelap langit-langit. Aldi mematung di atas kasurnya. Ia tak berani bergerak, apalagi membuka pintu. Tapi tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Perlahan, dengan bunyi kayu tua yang melengking. Di ambang pintu tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong gelap yang menuju ruang tamu. Tempat radio itu menyala sendiri. Aldi merayap turun dari tempat tidur. Langkahnya ringan, napasnya cepat. Ia mengintip ke lorong. Tidak ada apa-apa, tapi rasa itu, perasaan seperti sedang diawasi, begitu kuat. Ia berbalik, ingin menutup pintu kembali. Dan saat itulah dari ujung mata ia melihat sesuatu di cermin meja rias. Sosok hitam legam berdiri di belakangnya. Tubuhnya kurus panjang, seperti tidak wajar untuk ukuran manusia. Kepalanya miring dan dari lubang matanya mengalir cairan hitam kental yang jatuh menetes ke lantai. Tapi tidak ada suara. Sosok itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam berantakan yang tumbuh tidak teratur. Aldi membalikkan badan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap cermin, sosok itu masih di sana. Mendekat, perlahan. Dari radio di ruang tamu terdengar tawa, kecil, pelan, tapi dingin. Sudah waktunya kamu mendengar semuanya. Aldi Setiawan. Aldi berlari keluar kamar, napasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Langkahnya terhenti di tengah lorong rumah, tepat di depan ruang tamu yang kini temaram diterangi cahaya hijau dup dari radio tua itu. Suaranya masih mengalun, kadang menyebut namanya, kadang hanya bisik-bisik tanpa arti, seakan berasal dari kerongkongan yang rusak. Ia ingin keluar dari rumah, tapi saat menuju pintu depan, gagangnya terasa membeku dan terkunci. Ia coba memutar,
menarik, menghantam, tidak bergerak. Seolah rumah ini tidak ingin membiarkannya pergi. Dari balik ruang tamu, suara tangisan itu muncul lagi. Tapi kali ini berbeda. Tangisan itu seperti datang dari dalam radio. Tidak seperti suara yang diputar, tapi seperti ada seseorang yang terperangkap di dalamnya. Aldi mendekat, perlahan. Cahaya dari radio makin kuat. Ia bisa melihat debu di udara, seperti berpendar terkena sinar aneh itu. Tiba-tiba, suara itu berganti menjadi jeritan perempuan. Kamu tinggalkan aku di lorong itu. Kamu diam saat aku dibully. Kamu pura-pura gak kenal aku, Aldi. Aldi terperanjat. Itu suara yang familiar, sangat familiar. Dia tahu siapa itu. Teman sekelasnya di SMP. Pendiam, pemalu, sering diganggu teman-teman sekelas. Dan Aldi hanya diam. Ia tahu Sinta sering menangis di lorong belakang sekolah. Tapi ia tidak pernah bicara, tidak pernah menolong. Ia ikut tertawa, walau hanya agar tak ikut dibully. Dan Sinta sudah meninggal. Gantung diri di gudang sekolah. Waktu itu semua bilang karena tekanan mental. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Aldi ada di sana saat malam terakhir Sinta masih hidup. Dari speaker radio, suara napas berat terdengar. Lalu bisikan pelan, "Aku masih di sini dan kamu akan temani aku selamanya." Tiba-tiba, semua lampu rumah menyala terang dan Aldi melihatnya, tepat di belakang radio. Sinta, tapi bukan seperti dulu. Wajahnya hancur, lehernya berbekas tali, matanya kosong. Tubuhnya bergerak patah seperti boneka rusak. Aldi mundur dengan panik. Tubuhnya nyaris terjatuh saat kakinya menabrak sudut meja. Sinta, atau apapun itu sekarang, terus merangkak dengan gerakan patah. Bunyi sendi-sendinya berderak seperti ranting patah. Mulutnya tetap tersenyum lebar, tak pernah berkedip, dan matanya seperti lubang kosong tanpa dasar. Setiap ia mendekat, udara di dalam rumah makin dingin. Napas Aldi mulai terlihat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Tenggorokannya seperti dicekik rasa takut. Lalu sosok Sinta berhenti. Ia menatap Aldi dari lantai, masih dengan posisi merangkak, kepala miring lebih dari semestinya, seolah lehernya tidak lagi punya tulang. Kamu tahu rasa ditertawakan saat semua orang melihat tapi diam? Kamu salah satu dari mereka, Aldi. Aldi menggeleng keras. Aku nggak ikut. Aku cuma diem. Suaranya gemetar. Sinta mengangkat kepalanya perlahan. Diam. Lebih jahat dari tawa. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi gelap lagi. Lampu padam. Radio mati. Tapi suara Sinta masih terdengar, kali ini dari balik kepala Aldi, seolah ia berdiri tepat di belakangnya. Kamu pikir ini tentang kematian? Bukan. Ini tentang pembalasan. Dari dinding terdengar suara gesekan, seperti kuku menyeret pelan. Lalu suara tangisan, tidak satu, tapi banyak. Seolah rumah itu kini penuh dengan arwah yang ikut menyimak. Aldi menoleh ke cermin besar di ruang tamu. Cermin itu tidak lagi memantulkan dirinya. Yang ia lihat adalah ruang kelas lama, lusuh dan kosong. Di dalamnya Sinta berdiri sendirian, tubuhnya dipenuhi coretan ejekan. Ia menatap Aldi dari dalam cermin dan menangis. Masuklah dan rasakan jadi aku. Tangan pucat mulai keluar dari permukaan kaca, berusaha menarik Aldi masuk. Cermin itu bukan sekadar bayangan. Kini itu adalah pintu. Aldi menjerit saat tangan-tangan dingin itu mencengkeram lengannya. Ia berusaha menarik diri, tapi kekuatan dari balik cermin jauh lebih besar. Jari-jari kurus dan panjang itu menusuk kulitnya seperti tulang beku, meninggalkan bekas lebam yang langsung menghitam. Ruang tamu bergetar. Benda-benda berjatuhan sendiri. Gorden bergoyang meski tidak ada angin. Dan dari radio yang sempat mati, suara teriakan kembali terdengar. Kali ini bukan suara Sinta, tapi suara Aldi sendiri. Ia melihat ke cermin. Dirinya yang di dalam sana berteriak, mengetuk-ngetuk kaca seolah meminta tolong. Tapi yang berada di luar cermin sekarang bukan lagi dirinya. Sosok itu menyerupai dirinya, tapi dengan wajah pucat seperti mayat, mata cekung, dan senyum tipis mengerikan. Sosok itu berdiri tenang, menatap Aldi yang masih diseret ke dalam bayangan. Tukar tempatmu. Bisik suara dari radio. Biar kamu tahu rasanya dikurung, dilupakan. Aldi menjerit dan menendang. Ia berhasil melepaskan satu tangan, meraih bingkai jendela, dan mencoba menarik tubuhnya kembali ke dunia nyata. Tapi tangan di balik cermin terlalu banyak. Mereka merayap dari segala arah, dari lantai di dinding, bahkan dari bawah karpet. Semua dengan wajah yang berbeda-beda, tapi satu kesamaan. Mata hitam kosong dan mulut yang tersenyum paksa. Tangannya yang terakhir ditarik. Seketika, suara radio berhenti. Rumah menjadi sunyi. Cermin itu kini hanya memantulkan ruang tamu biasa.
Tapi bila diperhatikan lebih dekat, sangat dekat, ada seseorang berdiri di balik kaca, menempelkan kedua tangannya, berteriak tanpa suara, dan menangis dengan mata dan mata memohon. Itu Aldi. Yang ada di luar hanya tiruan. Sosok yang diam-diam menyeringai dan menghilang ke lorong rumah tanpa suara. Malam itu rumah Aldi tampak biasa dari luar. Tak ada yang berubah. Tak ada yang aneh. Tapi bagi siapapun yang masuk ke dalam, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tetangga mulai curiga karena Aldi tak terlihat berhari-hari. Motor di teras berdebu, lampu kadang menyala sendiri, dan suara radio sering terdengar tengah malam. Berisik dan memutar lagu-lagu lama yang tak dikenal. Suatu malam Iwan, sahabat lamanya, memberanikan diri datang. Ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Tapi saat hendak pergi, pintu terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Iwan masuk, memanggil-manggil nama Aldi. Rumah itu gelap dan terasa pengap, seperti tak berpenghuni, tapi juga bukan kosong. Di ruang tamu, radio tua menyala sendiri dengan suara statis diselingi bisikan tak jelas. Lalu terdengar suara Aldi. "Iwan, masuk aja, aku di sini." Tapi suaranya seperti bergema aneh, tak wajar, terlalu pelan, terlalu dingin. Iwan mengikuti suara itu, melewati lorong rumah, hingga ia tiba di depan cermin besar di ruang tamu. Dan disitulah ia melihat Aldi. Tapi bukan berdiri di depannya. Aldi ada di dalam cermin. Wajahnya panik, matanya memohon, mulutnya bergerak cepat seperti berteriak. Tapi tak ada suara keluar dari pantulan itu. Sedangkan di belakang Iwan, dari bayangan samar. Seseorang yang menyerupai Aldi sedang berdiri diam. "Iwan," suaranya berat seperti dua suara bertumpuk. "Aku kangen ngobrol, temani dulu. Jangan pulang malam ini." Iwan menoleh cepat, dan apa yang ia lihat bukan Aldi. Wajah itu seperti topeng yang mulai retak, bagian matanya terlalu dalam, dan senyum yang tidak pernah berubah, selalu tersungging dari telinga ke telinga. Tak pernah turun. Seperti sedang menikmati sesuatu yang bukan milik manusia. Lampu mendadak padam, dan hanya suara radio yang tersisa. Pelan. Mengulang-ulang. Iwan terpaku. Seluruh tubuhnya kaku seperti membeku. Suara yang memanggil namanya dari radio makin cepat, makin menusuk, seperti rekaman rusak yang terus memutar bagian sama. "Iwan, Iwan, Iwan, Iwan." Bayangan sosok yang menyerupai Aldi mulai bergerak. Langkahnya lambat, tapi setiap gesekan kakinya di lantai berbunyi aneh, seperti daging basah yang diseret. Wajahnya tetap tersenyum, dan matanya kini berwarna hitam legam, tanpa kilau kehidupan. Ia mendekat, dan Iwan bisa mencium bau busuk yang sangat menyengat. Iwan mencoba mundur, tapi punggungnya membentur cermin. Ia melihat pantulan dirinya, dan Aldi di baliknya menjerit tanpa suara, memukul-mukul permukaan dari dalam. Tangannya berdarah, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Sosok di luar, yang kini hanya beberapa langkah darinya, berhenti dan menunduk. Dengan suara serak yang berat dan penuh kebencian, ia berkata, "Kamu juga dulu diam, Iwan. Waktu mereka dorong Sinta ke kamar mandi sekolah, kamu cuma nonton. Kamu takut dibenci teman-temanmu. Sekarang, kami yang nonton." Tiba-tiba, semua jendela rumah tertutup sendiri. Suara radio berhenti mendadak. Sunyi. Hening yang menyakitkan telinga. Lalu muncul bisikan dari segala arah. Tak ada satupun kata yang jelas, hanya desisan penuh kemarahan. Suara langkah banyak kaki di loteng. Suara air menetes dari langit-langit meski tak ada bocor. Iwan menutup telinganya dan berteriak. Tapi ketika ia buka matanya, ia sudah tidak di ruang tamu lagi. Ia berada di sebuah lorong gelap yang sangat panjang. Dindingnya dipenuhi coretan kata-kata hinaan. Bau busuk menusuk hidungnya. Di ujung lorong itu berdiri sosok perempuan. Leher terpuntir, gaun sekolah sobek, dan matanya menyala hijau dalam kegelapan. Itu Sinta, dan ia mulai berjalan ke arahnya. Perlahan, penuh dendam. Dengan langkah yang menyeret dan suara kuku menggores dinding. Iwan mundur tanpa tahu harus kemana. Setiap langkahnya ke belakang membuat lorong seakan bertambah panjang. Dinding yang ia sentuh terasa dingin dan basah, seperti dilapisi darah yang mengering. Nafasnya memburu, dadanya seperti dihimpit batu besar. Tapi Sinta terus melangkah maju. Ia tak berbicara, hanya menatap. Tatapan itu bukan kemarahan biasa, tapi kecewa yang terpendam selama bertahun-tahun. Lalu lorong itu mulai berguncang. Dari sela-sela dinding, muncul tangan-tangan lain mencakar, menarik, seolah ingin menyeret Iwan ke dalam tembok. Ia menjerit, menepis, menendang. "Sinta, aku nggak ikut-ikut. Aku cuma diem." Teriakannya memecah hening, tapi langkah Sinta tidak melambat. Ia justru semakin dekat, dan Iwan kini bisa mendengar napas beratnya. "Kamu diam, waktu aku minta tolong." Suaranya menggema langsung dalam kepala Iwan.
Telinganya berdarah, pandangannya kabur, ia terjatuh. Sinta kini berdiri di depannya. Kepalanya masih terpuntir ke samping, rambut panjang menutupi setengah wajah. Tapi satu mata itu yang menyala hijau, menatap langsung ke dalam jiwa Iwan. Perlahan ia meraih tangan Iwan dan menekannya ke dinding. Dari permukaan tembok muncul bayangan samar, bayangan masa lalu. Tampak Sinta di pojok ruang kelas, dikelilingi teman-teman yang tertawa, mencoret-coret bajunya, menyiram air kotor ke tubuhnya. Dan di antara mereka semua, Iwan berdiri paling belakang, menunduk. Diam, Sinta. Aku cuma takut. Sinta mencondongkan wajahnya, dekat sekali. Suaranya kini seperti suara banyak orang bicara bersamaan. Rasa takutmu jadi ada kematianku. Lalu tembok itu terbuka seperti daging yang disobek. Di baliknya Iwan melihat dunia yang hitam dan sunyi, penuh jeritan tanpa suara dan wajah-wajah yang dikenalnya. Semua orang yang pernah menertawakan, semua yang pernah diam. Iwan merasa tubuhnya mulai terhisap ke dalam kegelapan yang semakin luas. Setiap detik, dirinya semakin tenggelam dalam kesunyian yang mengerikan. Suara jeritan semakin jauh, namun wajah-wajah yang familiar terus menatapnya dengan pandangan kosong dan penuh amarah. Sinta masih berdiri di hadapannya, tanpa bergerak. Namun setiap detil dari dirinya semakin mengerikan. Rambutnya kini bergulung seperti ular, dan matanya yang hijau menyala semakin terang, seperti api yang tak pernah padam. Iwan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang menjeratnya lebih dalam. Waktu di sekitarnya terasa berhenti. Sejenak, ia merasa tubuhnya seakan diikat oleh kekuatan yang tak terlihat, membekukan setiap otot dan persendian. Ia ingin bergerak, berteriak, melawan, tapi tidak bisa. "Kamu tahu, Iwan," Sinta berkata pelan, namun setiap kata itu menyayat, menusuk dalam-dalam. "Diam, itu membuatmu lebih jahat. Kamu tak pernah peduli. Dan kini, kamu harus merasakannya." Dari belakang Sinta, muncul bayangan-bayangan lain. Mereka berdiri diam, semuanya seperti dibekukan dalam waktu yang sama. Wajah mereka penuh dengan kemarahan dan rasa sakit yang mendalam. Ada yang wajahnya terputus, ada yang tubuhnya terbalik, dan ada yang hanya bisa menatap tanpa ekspresi, mata kosong seperti Sinta. Iwan mencoba menggerakkan tangan, namun hanya mendapat tekanan semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam tubuhnya. Sesuatu yang memaksanya untuk merasakan rasa sakit yang tak terkatakan. Sinta tersenyum. Wajahnya semakin mengerikan, seolah senyum itu tak akan pernah berhenti. "Kamu ingin tahu bagaimana rasanya?" Suara Sinta semakin pelan, namun semakin banyak lapisan suara yang muncul bersamaan, membuatnya terdengar seperti ribuan orang berbicara di satu waktu. Saat itulah Iwan menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia bukan satu-satunya yang terperangkap di sini. Lorong panjang yang gelap itu kini dipenuhi dengan bayangan tubuh yang hilang. Sosok-sosok yang tak terlihat, yang terjebak dalam waktu yang salah. Mereka menatapnya, kosong, dengan rasa benci yang sama. Mereka seperti arwah-arwah yang menderita, yang menunggu untuk dituntun keluar, namun tetap terperangkap di dalam kegelapan ini. Dari sudut matanya, Iwan melihat bayangan diri sendiri, lebih dari sekadar pantulan. Sosok itu kini mulai bergerak, berjalan menjauh, meninggalkan dirinya yang lain di lorong gelap. Sosok itu menuju ke sebuah pintu yang mengarah pada kehampaan. Tanpa suara, tanpa jejak. Pintu itu adalah pilihan. Iwan menatapnya dengan tatapan kosong. Dalam kegelapan hanya ada suara, dan suara itu semakin keras menyebut namanya. Tanpa sadar, ia mengikuti bayangannya, melangkah menuju pintu itu. Tempat di mana tidak ada jalan kembali. Iwan melangkah dengan kaki yang terasa berat. Tubuhnya tak lagi milik dirinya sendiri. Setiap langkah terasa seperti diseret ke dalam jurang yang tak terlihat. Suara yang menggema di kepalanya semakin jelas, semakin mengancam. Semakin mendekati pintu yang tampak kosong di ujung lorong, suara itu semakin menekan, seakan ingin menghancurkan pikirannya. "Kamu sudah sampai." Sinta kembali berbicara, namun kali ini suara itu datang dari setiap arah, menembus dinding, lantai, dan langit-langit. Iwan berhenti sejenak, menatap pintu yang kini tampak lebih gelap, lebih pekat dari sebelumnya. Ia tahu, di baliknya tak ada jalan keluar. Hanya kehampaan, kegelapan yang abadi, tempat ia akan terjebak selamanya bersama rasa takut dan penyesalan yang tak bisa ia hindari. Ketika jari-jarinya hampir menyentuh gagang pintu, sesuatu menahan langkahnya. Tangan-tangan kurus, pucat, dengan kuku panjang yang runcing mencengkram pergelangan tangannya. "Kamu akan ikut kami." Kata-kata itu bukan lagi dari Sinta. Kini suara itu berasal dari semua yang ada di lorong itu, semua yang terjebak dalam ruang itu.
Tangan-tangan itu semakin banyak, menggulungnya dalam genggaman yang tak bisa dilepaskan. Setiap cengkraman semakin dalam, semakin menyakitkan. Akhirnya, Iwan tersungkur ke tanah. Lorong itu menghilang. Semua yang ada di sekelilingnya hilang, lenyap. Tidak ada suara lagi. Tidak ada lagi bayangan. Ia hanya terbangun di dalam ruang kosong yang penuh dengan kegelapan pekat. Hanya ada sebuah radio tua di sudut ruangan yang tiba-tiba menyala. Iwan, Iwan. Dan suara itu terus bergema, berulang selamanya.